Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini? Luar biasa. Oke, gimana teman-teman? Kabarnya yang teman-teman yang ada di rumah, juga teman-teman yang ada di sini. Gimana nih kabarnya Mas Bara? Baik dong, Mbak. Kalau kabarnya Mas Panji? Baik. Puji Tuhan. Ya, sebelum memulai komra pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kasihku. Oke teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada sore hari ini di tempat ini. Berkati seluruh teman-teman yang ada di sini dan di rumah, sertai hingga akhir acara. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke teman-teman, saatnya kita bagi berkat. Oke, Mas Panji boleh bagi berkat. Berkatnya hari ini masih diberi kesehatan dan masih bisa mengiringi komra pada hari ini. Kalau Mas Bara sendiri gimana berkatnya? Berkatnya bisa melayani di sini lagi dan puji Tuhan PJJ-nya lancar pada minggu ini. Tuhan, kalau berkat saya sendiri, Tuhannya udah selesai PTS. Terus kemarin udah bisa ke sekolah ngumpulin tugas. Terus diberikan kesehatan, bisa jadi MC Komra lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman, marilah kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dan hati aku tetap setia. Selanjutnya kita akan firman yang dibawakan oleh Bu Endang. Halo teman-teman yang di Wonosari, Kebun Jero, Lipar, Hargomulyo, Randu Kuning, Wareng, Shalom. Puji Tuhan, pada petang hari ini kita dipertemukan kembali dalam persekutuan online Remaja GKJ Wonosari. Baiklah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena pertolongan-Mu sehingga kami masih bisa mengadakan persekutuan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya persekutuan ini ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, renungan hari ini, kali ini akan diambilkan dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang ke-9a. Demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu. Dia yang menyatakan, aku benar, telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah dia mendekatkan kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Kemudian ayat nas yang akan kita bahas adalah ayat yang ke-4b. Demikian firman Tuhan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman dan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang akan diberikan kepada saya saat ini adalah tentang aku seorang murid. Teman-teman, kalau aku bertanya, apakah Anda seorang murid? Anda pasti menjawab, ya, saya seorang murid. Kenapa? Karena secara resmi Anda terdaftar dan tertulis di sekolah Anda masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan, oh aku murid SMP Bokri, oh aku murid SMP 1, aku SMA 2, aku SMK 3, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kata murid itu sama dengan siswa, sama dengan anak didik. Murid di sebuah sekolah berarti dia punya ikatan komitmen antara siswa tersebut, antara murid tersebut dengan sekolah. Di mana di sana ada tata tertib, ada aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, di situ selain ada murid juga ada guru. Di mana guru bertanggung jawab mengajar, bertanggung jawab mendampingi, membimbing anak-anak atau murid yang ada di sekolah tersebut. Sehingga anak-anak memiliki progres, memiliki perubahan, dan memiliki hasil yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat dari kitab Yesaya, yang dimaksud murid, memang tidak menuliskan secara jelas siapa yang dimaksud murid di dalam ayat tersebut. Murid atau mungkin dikatakan hamba ya dalam ayat itu. Di mana dikatakan tadi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, tetapi kenyataannya dalam kitab Yesaya itu banyak sering ditemukan kata-kata murid atau hamba Tuhan di dalam ayat-ayat tersebut, di dalam ayat-ayat Yesaya itu. Nah, di sana memang murid itu tidak tergambar seseorang yang tak bernama, tapi kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru,
murid itu dikatakan dengan pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Jadi dalam Perjanjian Baru atau Injil, murid sama dengan pengikut Kristus. Kemudian dalam gereja mula-mula, orang katakan murid adalah orang percaya. Kita kembali lagi ke sekolah tadi. Ya, di sekolah ada guru, ada murid, dan di sana ada proses pembelajaran. Ya, ada proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dan murid itu karena tugas utamanya adalah belajar, ya harus belajar. Dan saya yakin kalau murid itu siap menjadi murid, dia pasti berkomitmen untuk apa? Untuk sungguh-sungguh diajar, untuk sungguh-sungguh dilatih, dibimbing oleh gurunya. Dan saya yakin kalau anak itu setia mengikuti anjuran guru, pasti anak itu nanti akan disukai oleh gurunya, ya enggak? Akan disukai, dan kita melihat ada banyak kemajuan, ada banyak perubahan yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Beda kalau yang anak-anak itu tidak setia diajar oleh guru, pasti anak itu sulit mengalami perubahan, anak itu mengalami stagnan, atau ya boleh sih anak itu berhasil tapi perubahannya, keberhasilannya kecil. Beda kalau anak itu yang selalu setia mengikuti ajaran dari gurunya. Nah, sekarang kita melihat di sisi lain Anda dan saya adalah murid Kristus. Ketika kita mengatakan bahwa diri kita Kristen, disitulah kita pengikut Kristus. Kita adalah murid Kristus. Ya. Dan kalau kita ingin disenangi, disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Kristus, ya mari kita setia mendengarkan ajaran Tuhan, setia untuk dibimbing, setia untuk dilatih, setia untuk setia untuk dilatih, dibimbing, dibuat, pokoknya apapun yang Tuhan inginkan, mari kita ikuti. Dan saya yakin kalau Tuhan melatih kita setiap hari, Tuhan tuh akan lebih mudah membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi kita setia untuk didisiplinkan oleh Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan positif. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah tadi mendisiplinkan apa? Mendisiplinkan dalam hal apa? Yaitu mendisiplinkan dalam hal kebiasaan-kebiasaan yang baik dan yang positif. Entah itu mungkin cara berpikir kita, mungkin cara bertutur kata kita, mungkin perilaku kita yang kita lakukan dalam setiap hari. Seperti dalam ayat nas yang kita bahas tadi, yaitu dalam Yesaya 50 ayat 4b, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini ditegaskan bahwa setiap hari kita dipertajam dengan mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita didisiplinkan dengan mendengar suara Tuhan, yaitu dengan berdoa, dengan mendengarkan renungan setiap hari, dengan beribadah, dengan persekutuan. Jadi kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa guru kita, bahwa guru sejati kita adalah Tuhan Yesus. Guru agung kita adalah Tuhan. Dan Anda sekarang ini adalah murid Yesus, murid Kristus. Nah, karena itu, relakan dirimu untuk diatur, untuk dilatih, didisiplinkan dengan kebiasaan-kebiasaan baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Karena Anda adalah murid yang sejati. Yang menjadi persoalan sekarang adalah, apakah kamu mau, apakah kita mau didisiplinkan oleh Tuhan? Apakah kita mau menyerahkan, merelakan diri kita untuk dilatih, diatur, didisiplinkan oleh Tuhan? Itu menjadi pertanyaan yang perlu kita pergumulkan. Mari kita pergumulkan perintah Tuhan atau ajakan Tuhan tadi dengan mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan melakukan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang ada di surga, kami datang sujud menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah menegur kami, Engkau telah mengajak kami untuk kami
mengikuti ajakan Tuhan, mendisiplinkan ajaran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan, supaya setiap hari, setiap saat kami mendengarkan suara Tuhan, karena itulah yang menjadi dasar pedoman kami untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya Tuhan, biarlah kami hidup menurut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Endang atas firman-Nya, semoga dapat berguna dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas persekutuan kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan Engkau lancarkan, Engkau berkati kami pada minggu depan Tuhan, dan kiranya firman yang disampaikan oleh Bu Endang dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kiranya Engkau dapat pertemukan kami pada persekutuan minggu depan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri Komara pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Cari arti hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Ya, aku dipanggil olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Terima kasih teman-teman telah mengikuti persekutuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan memenuhi protokol kesehatan. Terima kasih teman-teman. Dadah. Sampai jumpa.